Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Sahila Kitchen. Bagi yang baru bergabung, dan terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi resep bagaimana cara membuat nastar klasik yang rasanya sangat juara dan teksturnya sangat empuk, lembut, pokoknya sangat lumer banget di mulut. Bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara saya membuatnya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini ada 500 gram tepung terigu pro rendah, saya pakai kunci biru, 80 gram gula halus, saya pakai gula pasir yang di blender, kemudian ada 2 butir kuning telur, dan ada 400 gram margarin. Nanti saya pakai 350 gram saja margarinnya. Kemudian ada 1 saset susu bubuk dan kau ukuran 27 gram, dan ada selai nanas secukupnya. Ini saya bikin sendiri selainya, teman-teman bisa lihat ya videonya, nanti saya simpen linknya di deskripsi. Dan terakhir ada sejumput garam. Pertama-tama yang saya lakukan di sini, saya masukkan dulu tepung terigunya, dan kemudian 1 saset susu bubuk dan kaunya saya masukkan, kemudian dicampur sampai tercampur rata, kemudian disisihkan dulu ya. Lalu siapkan wadah dan masukkan 350 gram margarin. Saya di sini pakai full margarin, teman-teman juga bisa pakai butter ya, atau di mix dengan butter. Kemudian masukkan gula halusnya dan diaduk sampai si gula halusnya tercampur rata dengan margarinnya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Teman-teman juga boleh ya menggunakan mixer agar lebih praktis dan mudah. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan 2 buah kuning telur dan diaduk lagi sampai tercampur rata kuning telurnya dengan margarinnya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya dan diaduk sampai tercampur rata. Masukkan kembali tepung terigunya secara bertahap dan diaduk sampai tercampur rata. Masukkan lagi terigunya, dan ini yang terakhir tepung terigunya masukkan. Saya di sini mau uleni adonannya menggunakan tangan saja karena ini adonannya sudah terasa berat ya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih dulu sebelum mengadoni adonan. Adoni adonannya sampai benar-benar tercampur rata. Sebentar aja, jangan terlalu lama mengadoni adonannya, asal tercampur rata saja ya, dan sampai bisa dipulung adonannya. Kalau terlalu lama nanti si margarinnya bisa mencair karena hawa panas dari tangan kita. Sebentar aja asal tercampur dan bisa dipulung adonannya, itu sudah cukup ya. Nah seperti ini sudah bisa dipulung adonannya dan bisa dibentuk ya, sudah cukup menguleni adonannya.
Saya lupa garamnya belum dimasukin, masukkan saja garamnya ya dan aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini saya mau takar adonannya dengan sendok takar seperti ini, ukuran 7,5 gram. Kalau di gram ini adonannya sekitar 8 gram. Teman-teman juga bisa timbang adonannya sesuai selera. Kalau saya di sini pakai takaran saja agar lebih mudah dan cepat juga, dan hasilnya nanti bisa sama rata ya. Takar adonannya seperti ini, kemudian diratakan. Seperti ini aja. Lakukan hal yang sama ya sampai si adonannya habis dicetak semuanya. Nah, ini sudah saya cetak sebagian adonannya. Saya mau bentuk dulu ya adonannya, dan sisanya tutup dengan kain agar tidak kering. Kemudian saya siapkan loyang untuk nastar. Tidak usah dioles dengan margarin ya, langsung saja. Kemudian saya ambil satu adonan dan satu selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan selai nanasnya ke dalam adonan dan dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian taruh di atas loyang seperti ini. Ambil lagi satu adonan, bulatkan, kemudian pipihkan, dan ambil selai nanas, masukkan ke dalam adonan, kemudian dirapatkan dan dibulat-bulatkan seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai sarung tangan yang plastik itu. Kalau saya di sini nggak pakai sarung tangan, karena kalau pakai sarung tangan hasil nastarnya nanti agak keriput-keriput gitu. Tapi tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai sarung tangan boleh aja, sesuai selera aja ya. Seperti ini. Kemudian taruh di loyang, ambil lagi adonannya, lakukan hal yang sama sampai adonan nastarnya diisi dengan selai nanas dan dibulat-bulatkan seperti ini ya, sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah dapat satu loyang. Ini sudah selesai ya, dan ini siap untuk dipanggang teman-teman. Sini saya sudah dapatkan 2 loyang dan siap untuk dipanggang ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan oven tangkring dan saya sudah panaskan ovennya sebelumnya selama 10 menit dengan api sedang. Masukkan adonan nastarnya ke dalam oven barengan di bawah dan di atas. Oven kurang lebih selama 30 menit menggunakan api kecil ya, sampai matang. Nah, ini sudah 15 menit. Saya tukarkan posisi loyangnya, yang bawah pindah ke atas dan yang atas pindah ke bawah agar matangnya merata. Kemudian oven lagi selama 15 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit. Masing-masing adonan sudah di oven selama 15 menit, dan ini sudah 30 menit, dan ini
loyang yang terakhir saya masukkan lagi ke dalam oven dan oven sampai matang ya. Nah, ini sudah setengah matang, tunggu dingin terlebih dahulu baru nanti dioles dengan kuning telur ya. Sambil menunggu kue nastarnya dingin, saya siapkan dulu untuk olesannya. Sini saya pakai 2 butir kuning telur, sudah saya kocok lepas dan saya kasih 2 sendok makan minyak goreng dan saya kasih juga 3 sendok makan susu cair. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Seperti ini siap untuk digunakan ya. Nah, ini kue nastarnya yang setengah matang itu udah dingin ya. Sekarang diolesi dengan kuning telur. Oh ya, saya lupa, di sini saya juga pakai pewarna kuning telur agar warnanya lebih cantik. Aduk sampai tercampur rata ya, dan oleskan kuning telurnya ke semua nastarnya. Olesi nastarnya dengan kuning telur. Untuk olesannya jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal ya teman-teman. Kalau terlalu tipis hasilnya kurang cantik, dan kalau terlalu tebal mengolesinya nanti si nastarnya ini bisa retak-retak. Jadi sedang aja ya teman-teman mengolesi nastarnya. Lakukan hal yang sama sampai nastarnya diolesi dengan kuning telurnya semuanya ya. Nah, ini sudah saya olesi semua nastarnya semuanya ya, dan siap untuk di oven kembali ya. Open kembali nastar yang sudah diolesi dengan kuning telur. Masukkan kedua loyangnya ke dalam oven. Tutup ovennya dan oven kurang lebih selama 30 menit juga ya sampai matang. Nah, ini sudah 15 menit. Biasa seperti yang tadi saya tukar posisi loyangnya. Yang bawah taruh ke atas dan yang atas taruh ke bawah ya, agar nanti matangnya bisa merata. Nah, ini nastarnya sudah 30 menit di oven dan sudah matang ya teman-teman nastarnya. Ini hasilnya cantik banget, kinclong dan tidak retak-retak. Angkat nastarnya ya dan dinginkan. Nah, ini nastarnya sudah matang dan siap untuk dimasukkan ke dalam toples ya. Tunggu sampai nastarnya benar-benar dingin ya, baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah masukkan nastarnya ke dalam toples. Satu resep menghasilkan satu toples besar seperti ini ya. Kalau pakai toples yang ukuran 500 gram, satu resep ini menghasilkan 2 toples lebih ya. Cantik banget, kinclong, matangnya merata walaupun pakai oven tangkring. Dan saya mau lihat dalamnya, ini sangat lembut banget, lembut. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini, dijamin anti gagal banget ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih bagi yang sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.